Oke, selamat pagi. Salam jumpa pada pembahasan materi pemrograman basis data. Nah, pada video kali ini saya ingin membahas sedikit tentang bagaimana membuat MDI form, ya, atau membuat menu form utama yang di dalamnya nanti akan ada form-form lain yang Anda panggil, ya. Nah, beberapa kan Anda sekarang lagi ngerjakan proyek. Nah, biasanya kalau kita ngomong program desktop yang bukan web ataupun bukan mobile, program desktop, dia punya sebuah main form utama. Nah, form utamanya ini sekarang bagaimana cara membuatnya. Seperti itu. Oke. Di sini saya sudah punya 3 buah form, ya, 3 buah project sebelumnya. Ada project yang tidak koneksi sama sekali ke database, ini untuk membuat bilangan biner. Ada project yang terkoneksi database untuk manipulasi data, dan ada project yang terkoneksi database untuk report. Nah, ini kalau Anda bisa melihat ya, report. Nah, untuk membuat MDI form, kita pertama-tama membuat project baru dulu. Saya buat project baru, Java application tetap ya. Next. Saya buat namanya uji MDI. Yes. Nggak usah main kelas, uji MDI gini aja. Finish. Nah, di sini sekarang saya mau buat ini dulu. Saya new dulu, new package ya, form. Nama package-nya adalah form. Jadi di package ini isinya adalah form-form yang akan saya buat. Finish. Nah, sekarang setelah saya punya form, saya buat dulu JFrame form. Main MDI. Nah, ini ya, saya sekarang sudah punya sebuah JFrame form dengan nama main MDI. Oke, pertama-tama saya masuk ke propertinya dulu. Saya kasih title dulu. Title-nya MDI G MDI. Seperti ini title-nya. Oke, sudah. Nah, untuk membuat sebuah MDI form, ya, sebuah form yang menjadi parent dari form-form lain di project Anda atau di program Anda, maka pertama-tama kita perlu menambahkan dulu, yaitu sebuah ini, desktop pane. Ya, desktop pane. Desktop pane ini yang nanti membuat di dalamnya form main MDI ini kita bisa menanamkan form lain atau kita bisa menampilkan form lain. Nah, ini adalah core-nya atau control item yang perlu kita gunakan. Oke, kalau kita jalankan, ini form main MDI, oke. Kalau kita jalankan seperti ini tampilannya. Nah, ini blank, masih seperti ini dulu. Nah, berikutnya, setelah kita menyiapkan MDI-nya ini, berikutnya saya mau tambahkan sedikit di codingannya. Jadi ini di codingannya, main MDI, init komponen. Lah, habis init komponen, saya tambahkan ini. Set extended state gframe.maximize boot. Maximize boot. Nah, seperti ini. Tujuannya apa? Agar ketika form di-run, kondisi form langsung maximize. Nah, seperti ini maksudnya. Jadi ketika form ini di-run, dia akan langsung ke kondisi maximize. Saya run. Nah, Anda lihat dia langsung maximize. Kita bisa minimize, tetap kita bisa minimize, tapi by default kondisinya adalah maximize. Rekaman saya masih jalan, oke, sip. Nah, berikutnya, sekarang setelah kita punya MDI-nya, kita tambahkan lagi. Tambahkan apa? Kita tambahkan menu bar. Nah, menu bar ini. Saya delete yang ini, saya hilangkan aja yang ini dulu, delete. Saya cukup pakai satu dulu aja, kita pakai satu aja. Menu bar ini adalah berisi pengelompokan-pengelompokan dari menu Anda. Jadi form Anda, misal
Form transaksi, jadi ditaruh di satu menu bar transaksi, formnya apa saja, seperti itu. Lalu ada mungkin menu master. Nah, jadikan satu di kelompok master, di kelompok master sini, kayak gitu. Ini saya coba tunjukkan kepada Anda ya. Saya edit teks, ini saya ganti menjadi master. Lalu di sini saya add menu lagi, oke lah tadi saya hapus. Saya isi dengan transaksi, misal seperti ini. Nah, kalau Anda nekan menu master, keluar pilihannya, masternya apa saja yang bisa dimanipulasi. Kalau Anda nekan transaksi, sama, transaksi apa saja yang bisa dilakukan pada program Anda. Seperti itu ya. Nah, sekarang saya akan mulai mencoba memasukkan program-program ini. Nah, ke dalam form yang sudah saya buat. Seperti ini. Oke. Oh ya, sebelum saya memasukkan formnya, saya enaknya gimana ya? Oke lah, saya buat dulu saja. Nanti saja sekalian saya tunjukkan kepada Anda errornya. Ada sesuatu yang akan error kalau ada sesuatu yang akan error ketika saya tidak membuat sesuatu. Bingung kan? Nanti lihat aja. Oke, pertama-tama saya akan coba memasukkan ini, gen biner ini dulu. Gen biner ini adalah program sederhana. Anda masukkan angka, bentuk angka, nanti akan keluar bentuk binernya, seperti itu. Sederhana programnya. Saya coba masukkan di program di grup master ini saja. Saya klik kanan, add from palette, menu item. Nah, ini dia. Saya rename ya menjadi generate bilangan biner seperti ini. Nah, sederhana, generate bilangan biner. Nah, kalau sudah saya double klik. Nah, di sini codingannya nanti. Nah, sebelum ngoding kita harus ada yang kita lakukan dulu. Apa? Kita harus mengcopy form ini. Nah, mainframe dari gen biner ini, kita kopikan ke form kita, yaitu uji MDI ini. Kita kopikan. Nah, cara ngopinya sederhana. Ini kita copy, klik kanan, copy ya. Copy. Lah, di formnya ini kita klik kanan, tapi paste. Paste-nya itu bukan paste copy. Bukan, kita paste yang atas, refactor copy. Nah, kalau refactor copy, kita bisa merename. Jadi mainframe kita misal jadi apa? Biner, misal gini, form biner, seperti ini. Ya, form biner. Oh ya, by the way, kalau Anda lihat form biner, oh, enggak terlalu masalah ya. Tadi kok seingat saya ada errornya, tapi nggak apalah. Form biner. Nah, seperti ini. Lalu kita refaktor. Dah. Kita sudah berhasil sudah bisa membuat ininya. Nah, Anda lihat ini. Ini ada yang error. Ini juga ada yang error di tampilan project-nya ini. Nah, apa yang error? Begini. Ini kan namanya masih mainframe, mengikuti nama yang lama. Ya, mengikuti nama yang lama. Di sini masih mainframe. Nah, sedangkan tadi kita sudah rename form biner. Seperti itu. Maka kita ini aja, Anda lihat di bagian bawah ya, ini. Saya replace mainframe menjadi apa? Form biner. Replace all. Nah, udah, errornya sudah hilang. Ini tinggal muncul warning saja kok ini. Gitu. Tapi errornya sudah hilang. Loh, masih ada ini? Masih ada ini Pak, masih an. Oke, kita coba ya. Saya clean and build lagi. Kita lihat, saya coba clean and build. Nah, build successful. Build-nya sukses. Nah, formnya juga, errornya juga sudah hilang. Oke. Tuh ya. Jadi, setelah kita mengcopy project-nya dengan refactor copy tadi, ya. Bukan project. Formnya, kita harus memastikan dulu tidak ada yang error di form tersebut. Nah, seperti ini contohnya tadi. Kita rename yang belum berubah. Seperti itu. Oke,
Kita sudah punya formnya. Sekarang bagaimana codingan ke ininya? Ke bilangan binernya ini, menu ini. Nah, cara ngodingnya, pertama-tama kita panggil dulu formnya. Form biner, bin sama dengan new form biner. Seperti ini. Nah, kalau kita menggunakan form biner seperti ini saja, ada kelemahan, yaitu apa? Kita tidak bisa nampilkan formnya di dalamnya MDI, ya. Kita tidak bisa menampilkan formnya di dalamnya ini. Tidak bisa. Kita harus membuat sebuah bentuk lain, sebuah objek baru ya. Objek baru namanya apa? Internal frame. Kita harus membuat dulu yang namanya internal frame. J internal frame. FRM biner, ini ya saya kasih ini aja. New J internal frame. Error, ya cuman belum diimport saja, sudah seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita berikutnya apa? Kita masukkan isi, kita masukkan konten dari form biner ini, ya form biner yang asli ini, kita masukkan kontennya, isinya ke dalamnya FRM biner ini. Ya, kita masukkan isinya FRN biner titik set content bin sama dengan bin titik get content bin seperti ini. Nah, ini apa kalau saya jalankan ya? Sebentar saya tunjukkan kepada Anda. Belum ngapa-ngapain ya, belum bisa ngapa-ngapain, karena kita belum selesai, masih belum selesai ya, masih Anda. Berikutnya adalah setelah kita ngisi kontennya dari internal frame biner ini, kita set seperti ini. Pertama kita samakan ukuran formnya. Set size. Kita samakan ukuran formnya. Apa maksud ukuran form apanya? Ukuran form internal frame-nya ini. Ini. Kita samakan dengan form aslinya yaitu form bin ini. Bin titik get width. Nah, seperti ini koma bin titik get height. Jadi lebar dan tingginya. Oh, kurang-kurung. Nah, seperti ini. Kita sudah ngisi formnya, kita sudah samakan ukurannya. Kita tambahkan ini lagi, form biner titik set closable sama dengan true. Maksudnya apa? Form di dalamnya internal frame itu agar bisa di close. By default ya, nanti coba saya tunjukkan kepada Anda, by default, internal frame itu tidak ada pilihan apa-apanya. Close, maximize, minimize-nya tidak ada semua. Jadi kita harus nampilkan dulu seperti ini. Nah, kalau sudah, kita tinggal gini. Oh iya, saya belum merename ininya ya. Ini kan hitam ini namanya masih desktop pen 1. Saya ganti namanya JDP MDI. Ya, desktop pen-nya ini saya ganti dengan nama JDP MDI. Nah, di sini JDP MDI.add FRM biner. FRM biner.show. Nah, seperti ini. Oke, kita coba ya. Nih, tampilannya. Bisa di-close juga sudahan. Misal saya masukkan 100 gen binary, keluar hasilnya. Saya masukkan 1000 gen binary, keluar hasilnya. Jadi, form binernya jalan. Kok nggak ada judulnya ya? Kalau nggak ada judulnya, kita kasih di sini. J internal frame, kita kasih judul formnya. Yaitu form generate bilangan biner. Nah, ini.
muncul generate bilangan biner. Ini sudah keluar hasilnya. Nah, kalau Anda mau mengimport form yang tidak ada hubungannya dengan database sama sekali, itu mudah, masih termasuk lebih mudah. Nah, kalau kita ada hubungannya dengan database, lah ini yang agak harus ada beberapa hal yang kita siapkan. Ada beberapa hal yang harus kita siapkan. Oke, pertama-tama saya mau menyiapkan dulu sebuah kelas. New class. Ini sekarang saya mau mengimport ya. Ini yang untuk form tanpa database sudah bisa. Sekarang saya mau mengimport form yang ada database-nya. Saya mau buat kelas namanya koneksi. Nah, public class koneksi. Di sini saya langsung aja seperti ini. Isinya hanya ini hanya settingan koneksi saja. Private connection con. Oops. Public void, ya ini belum diimport saja. Public void get connection ya maksudnya ya. Terus io exception, terus exception gini aja. Ya, lalu di dalam sini ngapain? Kita cukup sini aja. Con sama dengan driver manager titik get connection. URL-nya kita masukkan ya seperti biasa jdbc.2 oracle.2 tin.2 at localhost.2 1521.2 xe. Usernya saya pakai HR, passwordnya saya juga pakai HR. Ups, kecil semua. Nah, seperti ini. Nah, ini buat apa saya buat kelas koneksi ini? Gini, nanti kan kita menambahkan form-form yang ada koneksinya. Ya, ada koneksi ke database-nya. Nah, nanti form-form yang ada koneksi database-nya ini, yang kita panggil nantinya dari MDI ini, setting koneksinya kita ganti semua dengan koneksi dari kelas ini. Seperti itu. Jadi form-form yang sudah ada koneksinya, ya saya nggak bilang merubah semua total, enggak. Tapi hanya objek koneksinya saja yang saya ubah. Seperti itu. Nah, daripada nanti beda-beda kan ya, ngapain bikin banyak-banyak, ya saya buat satu, bisa diakses rame-rame dari semua formnya. Seperti itu. Makanya saya jadikan kelas. Oh iya, ini saya belum rename ya. Sebentar saya coba ini, saya tadi belum buat ini ya. Package baru saya kasih nama kelas. Saya langsung buat formnya ini soalnya. Package kelas. Nah, harusnya ini saya masukkan ke dalamnya. Ini saya move saja. Cut. Paste. Move. Ya kira faktor move nggak apa-apa. Namanya nggak saya rubah sih sebenarnya. Nah ini sudah. Biar hilang default package-nya. Saya sudah punya koneksi Java, saya sudah punya formnya. Sekarang, seperti tadi, saya masuk ke yang M12. Nah, ini yang ada pemrogramannya ini. Ada database-nya. Nah, mainframe-nya saya copy seperti tadi. Saya copy, masuk ke form, paste. Refaktor copy. Mainframe saya sekarang ganti menjadi job frame. Job frame. Kenapa saya kasih nama job frame? Karena begini, saya buka sedikit ya. Ini adalah M12 frame yang barusan saya copy. Gunanya untuk memanipulasi data jobs di tabel Oracle. Ya, user HR, tabel Oracle, database Oracle. Ini ada tabel jobs. Nah, ini yang saya manipulasi. Oke, sebentar saya minta izin dulu. Ada yang harus saya lakukan sebentar. Oke, kita lanjut lagi. Oke, tadi saya sudah membuat formnya. Saya sekarang juga mau sudah mengkopikan job frame ini ya.
agar dia bisa saya masukkan ke MDI-nya. Nah, sama seperti tadi, setelah saya refaktor, tetap ada errornya. Ini kalau Anda lihat. Nih, errornya kelihatan di sini. Nah, ini ada yang error. Nah, sama seperti tadi, saya replace mainframe, saya replace dengan job frame. Nah, saya sesuaikan dengan nama kelasnya. Ini nama kelas di sini. Oke, sudah. Sekarang saya sama seperti tadi, saya clean build lagi. Oke, sudah successful ya. Nah, Anda lihat sudah aman semua dan juga sudah kosong semua. Nah, sekarang saya tunjukkan kepada Anda dulu. Saya sudah punya formnya, saya panggil dulu sekarang formnya. Saya buat lagi satu menu lagi. Job manipulation, manipulasi data job. Nah, seperti ini. Lalu saya double klik. Nah, saya buat dulu codingannya mirip. Saya buat sama saja. Job frame. JF sama dengan new job frame. Seperti ini. J internal frame FRM job sama dengan new J internal frame job data manipulation. Nah, pakai Inggris sedikit biar atau keren. Sama FRM job dot set content pane sama dengan JF titik get content pane. Sama. FRM job dot set size JF dot get width JF titik get height. Nah, seperti ini. Ya, masih sama. FRM job titik set closable sama dengan true biar bisa ditutup. JDP MDI dot add FRM job. FRM job dot show. Nah, seperti ini. Sama, kita lihat hasilnya. Generate bilangan biner, bisa saya panggil ya. Job manipulation-nya, nah bisa saya panggil. Ini saya close aja bisa. Nah, sekarang Anda lihat, ada yang beda apa enggak dengan ini? Kalau Anda masih ingat, ini sebenarnya di video-video sebelumnya pun, bukan di video-video sebelumnya, di salah satu video sebelumnya, sudah pernah saya tunjukkan sepertinya tentang job ini. Pengerjaan job ini sendiri. Nah, ini kalau Anda lihat, ada satu hal yang tidak muncul, yaitu ini. Data ini tidak muncul. Pembuktiannya bagaimana? Saya buka formnya yang asli ya, saya run. Ini formnya yang asli, saya run. Nah, ini dia. Anda lihat ini muncul sebenarnya. Loading dulu tapi muncul memang. Tapi kan pada akhirnya muncul, maksudnya itu seperti itu. Nah, kenapa kok nggak muncul begini? Kalau Anda lihat, codingannya itu ada. Ini, refresh data ini ada. Ini ada. Tapi Anda lihat ini. Refresh data itu dipanggil di mana? Refresh data ini dipanggil di dua tempat. Pada saat kita membuka window-nya dan pada saat kita menyimpan ini. Menyimpan ataupun menghapus. Ini ada dipanggil. Nah, ketika window-nya dipanggil, refresh datanya dijalankan sehingga tadi JTable-nya penuh, bisa penuh. Tapi kenapa yang ini kosong?
Kenapa yang ini kosong? Ini ditunggu berapa lama tidak akan ngisi ini. Nah, kenapa? Karena J internal frame tidak mengenal yang namanya window open. J internal frame tidak mengenal yang namanya window open. Seperti itu. Ya. J internal frame tidak mengenal yang namanya window open. Oke, ini koneksinya sepertinya tidak ada masalah, tapi oke lah, saya coba ini saja, saya jadikan satu saja, saya jadikan satu macam saja di kelasnya. Jadi gini, ini job frame-nya ya, saya belum membahas ke yang itu dulu, ke yang bagaimana nampilkan datanya, saya mau merubah dulu. Merubah apa? Tadi saya sudah membuat kelas koneksi. Nah, semua koneksi pada job frame ini, pada job frame ini ya, akan saya ganti dengan kelas yang saya buat ini, koneksi Java ini. Pertama-tama saya gantinya seperti ini. Apakah ini harus? Saya sih gini. Buat apa form itu? Ya, kita punya banyak form. Masing-masing form itu manggil koneksi sendiri gitu loh. Lah, buat apa? Kita buat satu saja, dipanggil rame-rame. Seperti itu. Nah, oke, ini mungkin cuma masalah kebiasaan, tapi saya lanjutkan dulu saja. Ini dua import ini saya hapus karena kenapa? Tidak saya pakai. Tidak saya pakai. Error kan? Iya, memang error. Saya ganti sekarang. Koneksi. Import kelas koneksi. Nah, seperti ini ya. Sama dengan new koneksi. Seperti ini. Oh, errornya masih banyak, Pak. Iya, memang errornya masih banyak. Ini pertama refresh data con titik get con. Get con. Nah, seperti ini. Apa ini errornya? Void. Oh, maaf. Saya sepertinya kelasnya salah buat. Nah, public connection ini bukan public void. Maaf. Nah, ini. Public connection bukan public void. Maaf ya, kesalahan sedikit. Public connection. Nah, ini sudah bisa. Driver manager lah, window open-nya ini bagaimana terusan? Ini sudah bisa ya saya rename ya. Yang lainnya nggak perlu. Untuk yang execute query-nya, read statement-nya nggak perlu. Nah, terus bagaimana form window open-nya? Nah, form window open-nya karena tidak kebaca, ya sudah kita hapus saja. Property, event, form window open. Ini saya hapus. Koneksinya kan sudah ngambil dari kelas. Nah, seperti itu. Window open-nya sudah hilang, sekarang kita cari lagi koneksi yang error. Lah ini dia. Ini error lagi. Con titik get con. Con titik get con. Oh ya. Yes. Get con. Nah, seperti ini. Saya jadikan satu di sebuah kelas. Ya, saya jadikan satu di sebuah kelas. Jadi, setiap form Anda tidak perlu punya koneksi sendiri-sendiri. Nggak perlu harus instance driver manager get connection, tidak perlu. Terus dia langsung pakai satu yang yang ada di kelas itu saja. Kan pada akhirnya jadi satu project ini soalnya. 3 form ini. Nah, seperti itu. Oke, ini kenapa koneksinya kok error? Oh ya. Return con. Mari. Seperti ini. Oke, saya lupa memasukkan ininya. Return apa? Kalau kita membuat function kan jadinya harus ada return-nya. Nah, ini saya lupa memasukkan return-nya tadi. Oke, build successful. Udah hilang errornya.
Nah, kita sudah mengganti semua koneksinya. Sekarang kita kembali ke permasalahan tadi. Bagaimana caranya agar refresh data ini, agar MDI-nya tadi, di MDI-nya tadi itu, di MDI-nya, di form internal frame-nya tadi itu bisa tampil ketika formnya dipanggil. Data jabatannya itu bisa tampil ketika formnya dipanggil. Tapi tidak lewat form window open. Nah, caranya kayak gini. Kita jadikan refresh data ini menjadi sebuah public void. Nah, kalau kita cuma void gini saja, dia sifatnya tidak public, umumnya tidak bisa diakses dari luar formnya, Maka di sini saya buat public void refresh data. Oke, sudah ya. Berikutnya ngapain? Di MDI-nya, ini job frame ya. Sebelum kita masukkan ke mana ini? Sebelum kita masukkan ke internal frame, kita panggil dulu jf titik refresh data. Nah, seperti ini. Oh ya, ini harus pakai try catch ya. Karena ada pengambilan data, jadi harus pakai try catch. Oke. Ini masukkan saja ke try catch. Udah. Nah, J option pane show message dialog. This plus saya mulai membiasakan sedikit menggunakan stack trace biar tahu di mana ya sih posisi errornya. Plus titik get stack trace. Yes. Title-nya adalah error, head-nya adalah 0. Nah, seperti ini. Guys, kita coba sekarang. Master, job manipulation, klik. Oh, no sellable driver. Iya, saya lupa. Saya lupa. Library-nya belum saya pasangkan untuk library-nya yang ini, yang OJBC-nya. OJBC 6 jar open. Nah, sudah. Run. Nah, Anda lihat. Agak lama loadingnya ya, karena dia harus membaca data ini dulu, tapi sudah bisa. Ini sudah muncul. Ini kalau Anda mau gunakan manipulasi, sudah bisa juga. Saya coba ya, ini saya delete. Saya close formnya. Saya panggil lagi. ABCD-nya sudah tidak ada. Jadi, codingan aslinya tetap masih muncul. Gitu. Yang codingan yang di tombol, yang di sini, ini masih bisa semua. Tapi yang di form load, form window aktif, itu yang tidak jalan. Coba saya buat data sendiri, lab ATD, laboratory attendant. Gajinya saya buat 8.000 sampai dengan 11.000, misal seperti ini. Saya save. Ini keluar. Laboratory attendant masih keluar, masih an. Saya edit, ini jadi 10.000. Yang ini jadi 13.000. Saya save lagi. Sudah ada, apakah mau diupdate? Yes. Nah, ini bisa jugaan. Terakhir, saya delete. Nah, sudah. Saya tetap bisa hilang, sudah. Nah, jadi itu. Yang penting adalah koneksinya diubah dulu, ya. Kalau Anda nggak mau merubah koneksi, oke lah. Saya merasa itu tidak 100% bermasalah sih. Cuman, kalau sudah ada satu koneksi, ngapain form yang lain harus buat koneksi sendiri, harus buat driver manager get connection sendiri, itu buat apa? Seperti itu. Oke. Lalu poin yang jadi problem adalah yang tadi, bagaimana mengatasi form window open yang tidak jalan. Ya, form window open yang tidak jalan itu seperti apa? Diatasinya dengan cara apa? Ya tadi ini, mana tadi ya? Job frame. Nah,
yang buat nge-refresh datanya, yang buat nampilkan datanya ke JTable di awal itu saya jadikan public void ya. Lalu setelah saya jadikan public void, di MDI-nya saya panggil ini. Jadi dia ditampilkan dulu datanya. Tampilkan dulu baru diisikan ke baru diisikan ke internal frame. Seperti itu. Oke. Agak lama loadingnya karena dia harus baca dulu. Tapi ini sudah bisa. Ini loh yang saya maksud. Anda lihat, ini pilihan-pilihannya by default tuh mati semua, ke disable semua. Jadi kalau tidak set closable true, set resizable true, itu enggak bisa. Ini enggak bisa di-resize di sini. Nih, Anda lihat. Loh, tidak bisa di-resize. Gitu. Ini juga sama, enggak bisa di-resize. Oke. Satu lagi yang terakhir untuk penjelasan saya terkait penggunaan MDI dengan form-form yang sudah Anda buat sebelumnya. Nah, ini tadi sudah pakai database. Sekarang, sebagai contoh terakhir dari saya akan buat yang sudah ada Jasper report-nya atau sudah ada e-report-nya. Ya, sudah ada e-report-nya. Saya buat ini, saya ganti saja, nggak transaksi, tapi laporan. Ya, lalu saya add item. Lalu di sini saya rename, cetak KHS. Pak campur aduk, iya, nggak apa, kan cuma contoh. Habis manipulasi data, tiba-tiba cetak KHS, iya. Saya menggunakan tugas yang kemarin saya jelaskan untuk mencetak KHS. Nah, ini, di 13 ini. Nah, seperti yang Anda tahu bahwa untuk mencetak untuk mencetak Jasper report atau e-report ada Jasper sama JRXML-nya kan. Selain formnya itu ada Jasper sama JRXML-nya. Nah, Jasper sama JRXML-nya ini harus kita copy juga, sama. Caranya sebenarnya sama, kita cuma main copy, tapi habis itu ada yang harus dirubah. Java Package, Reports. Nah, ini biar terpisah-pisah. Lalu Jasper sama JRXML-nya ini saya coba copy, saya paste di sini. Nah, udah. Report 1. Coba saya rename. Report 1 saya rename jadi KHS. Ini juga saya rename jadi KHS. Dah seperti ini saja. Oke, reportnya sudah. Berikutnya adalah library-nya. Nah, library-nya kita kopikan juga. Kita add juga untuk yang Jasper-nya tadi itu. Library. Nah, ini kita masukkan semua. Plung. Nah, sudah. Oke, kita sudah punya Jasper-nya, kita sudah punya library-nya. Sekarang kita tinggal copy lagi main form-nya. Ini kita copy di form, kita paste. Refactor copy. Cetak KHS. Refactor. Nah, akan sama saja bahwa akan ada yang error juga. Tetapi sepertinya tidak error ini. Oke, sepertinya aman. Sepertinya aman ini. Yang tidak aman tuh ini. Nah, ini saya harus ganti dulu. Jadi sama. SQL Connection Driver Manager ini saya hapus. Ya, saya tidak perlu. Error kan? Muncul. Nah, ini kita ganti. Koneksi sama dengan new koneksi. Import kelas koneksi. Sip. Nah, form window open-nya sama. Juga saya busek. Form window open di property JFrame-nya. Ini juga saya hapus. Karena nggak perlu. Oke ya, sudah ya. Reverse viewer-nya sudah, init komponennya juga sudah. Nah, sekarang kita ini perbaiki lagi. Con sama dengan titik get con. Lalu di sini Jasper print sama, ini juga ada con titik get con.
Nah, seperti ini. Oke, errornya sudah hilang ya. Tidak ada yang warna merah tua di sini, sudah aman. Nah, berikutnya adalah kita sudah punya ini ya, sudah bisa cetak KHS, sudah bisa ini. Berikutnya adalah ngapain? Berikutnya adalah kita coba dulu. Saya juga lupa ini errornya apa sebenarnya. Kita coba dulu. Oh, ngapain saya buka dua? Sebentar, saya close dulu saja. Saya buka ulang. Oh iya, belum saya panggil formnya ya, saya lupa. Nah, di laporan cetak KHS. Nah, sama. Cetak KHS. KHS sama dengan new cetak KHS. Seperti ini. Lalu, C internal frame FRM KHS sama dengan new C internal frame. Cetak KHS seperti ini. Lalu sama masihan FRM KHS titik set content pane. Nggak ada yang ditampilkan di form load ya, cuma menampilkan itunya saja, cuma menampilkan viewernya tapi blank. Jadi kita tidak perlu manggil apa-apa, kita langsung bisa masuk ke content pane seperti ini, KHS titik get content pane. Nah, setelah itu FRM KHS titik set size. Nah, kok CF sih? KHS titik get width. Oke, koma KHS titik get height. Oke, wes. Lalu sama FRM KHS titik set closable true. Yang untuk properti yang lain Anda coba-coba sendiri ya. Yang penting kan yang penting itu closable. Karena kenapa? Satu, form itu sudah Anda desain dengan ukurannya. Jadi harapannya ukurannya sudah cukup, tidak perlu diperbesar-perkecil lagi. Lalu yang kedua, kalau kalau form itu tidak bisa di-close, repot. Ya, jadi yang paling kelihatan tuh perlu bisa di-close. jdp_mdi.add frm khs. jdp_mdi itu apa? Desktop pane ini loh, blank hitam ini loh kalau kita jalankan. Itu adalah itunya yang dimaksud jdp_mdi, desktop pane namanya. Saya rename. frm_khs titik show. Nah, coba saya jalankan dulu. Laporan cetak KHS. Nah, blanknya ini ada sudah, blanknya ada. Tapi coba saya masukkan sebuah NIM. Saya tidak hafal NIM-nya masalahnya. Saya buka dulu SQL. Kelamaan apa pakai ini? Bentar. Windows R, SQL Plus, HR, HR. Pakai ini aja. Select NIM from mahasiswa. Oke, ini tak close saja, nggak perlu kebesaran. Ini coba 07 2900. Saya paste di sini 07 2900, saya enter. Nah, itu dia. Java lang null pointer exception. Ini ada yang masih error. Errornya di mana? Di sini. Errornya itu di sini. Sebentar, ini saya close ya. Di bagian cetak KHS yang sudah kita copy tadi, ya, ada yang harus dirubah lagi. Tapi perubahan ini tuh tergantung dari ini Anda sebenarnya. Tergantung dari source package Anda ini loh. Saya bagi 3, ada kelas, ada form, ada report. Kelas ini kelas yang nggak ada formnya, form ini adalah ya form-form yang saya panggil di MDI-nya. Lalu ada report, ini isinya Jasper-nya. Nah, kalau Anda rubah seperti ini, kan berbeda dengan yang di sini. Ini cuma satu package, langsung diisi semua. Di sini package-nya ada 3. Maka ya, ini juga diganti. Get class, get resource stream, ya, get resource stream-nya kita ganti, kita perjelas. Reports slash KHS. Nama reportnya kan KHS sekarang. Titik Jasper seperti ini. Coba saya jalankan lagi.
Tuh, sudah bisa. Ini sudah bisa sekarang. Iseng name yang lain, bisa apa enggak? Manipulasi kalau kita ganti name yang lain. Coba saya select name from form. From mahasiswa. Saya ganti name yang lain sekarang. Nih 07322, beda ya. Perhatikan ya. Enter. Nah, langsung bisa juga. Nah, jadi formnya yang untuk KHS pun, untuk yang nampilin ini pun juga sudah ready, sudah bisa dipakai. Oke, 3 contoh ya sudah ya, ada manggil form yang tidak pakai database, lalu ada form yang pakai database, sama yang terakhir form yang pakai Jasper Report, sudah bisa dipanggil semua. Ya, sudah bisa dipanggil semua. Mungkin memang ada beberapa hal lagi yang mungkin belum saya bahas di sini ya, tapi itu coba Anda explore sendiri saja, karena nanti kalau saya jelaskan semua juga lebih panjang, videonya jadi lebih panjang lagi. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada video berikutnya.